Suara kedengaran? Oke. Baik. Terima kasih. Selamat siang, selamat hari Sabat untuk teman-teman yang merayakan Sabat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ini minggu yang kedua sebenarnya. Di hari ini kita sudah ada di tahun 2021. Itu semua karena campur tangan dan perlindungan Tuhan berkat Tuhan kepada kita semua. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Saya teringat firman Tuhan di dalam Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan setan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian. Jadi kalau kita memberikan kesaksian, menyampaikan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, mengakui kebesaran, kebaikan, kemahakuasaan Tuhan, itu setan sakit kepala itu. Ya, jadi jangan pernah tunda-tunda, jangan pernah menahan diri untuk bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kan dengan cara begitu setan dikalahkan. Jadi terima kasih untuk kesaksian. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Baik, teman-teman, pelajaran kita pada hari Sabtu siang ini, Sabat siang ini adalah pelajaran terakhir dari seri yang sudah di-organize oleh koordinator dari tema besar pekabaran pada waktunya. Seri pertama kita sudah belajar tentang pembenaran oleh iman. Yang kedua kita sudah belajar tentang masa pengguncangan, masa pemeteraian, dan masa kesesakan kecil atau kesesakan sementara. Ya, dan ini adalah seri terakhir kita akan belajar tentang pintu kasih yang tertutup atau pintu kasihan yang tertutup. Jadi ini seri terakhir dari pekabaran atau program yang dibuat oleh panitia, oleh koordinator, tapi saya percaya ini bukan seri terakhir untuk kita semua untuk melanjutkan pembelajaran Alkitab kita di tempat kita masing-masing, secara pribadi, mungkin ikut ibadah yang lain, ikut kelompok-kelompok Alkitab yang lain. Tuhan akan terus menuntun kita memberikan seri-seri pelajaran firman Tuhan yang khususnya kita butuhkan di zaman yang akhir, zaman yang sisa ini. Ya, baik, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, saya mau kita berdoa sekali lagi. Saya akan pimpin berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat kami dimanapun kami berada, dengan kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Kami sadar firman-Mu adalah sesuatu yang baik, suci, kudus, dan mulia. Dan kami sadar kedagingan kami adalah kemanusiaan yang hina. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, agar boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh layak, bahkan boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari pada Sabat siang hari ini. Tuhan, lidah hamba-Mu ini adalah lidah yang jauh dari sempurna. Tapi hamba percaya, biarlah Tuhan yang berbicara dan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Pintu kasihan tertutup atau pintu kasih yang tertutup. Sebagai pembukaan, saya mau kita membuka satu ayat Alkitab. Jadi saya minta tolong Brother Donovan nanti bantu suka share ayatnya di chat ya, di chat Zoom kita. Karena saya tidak siapkan PowerPoint. Siang hari ini kita akan serahkan Tuhan yang memberikan power dan menunjukkan poin-poin untuk kita mengerti. Jadi kita akan banyak belajar langsung dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kita buka firman Tuhan buku Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3. Ini bukan ayat inti, tapi saya mau pakai ayat ini menjadi menjadi acuan kita selama kita mempelajari tentang pintu kasihan yang tertutup. Supaya kita harusnya pekabaran ini menjadi pekabaran yang sukacita. Ya. Baik, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kalau kita lihat perikopnya, rumah Bapa. Ini adalah surga. Ya. Jadi
Yesus berkata, aku sudah pergi ke situ, ke tempat Bapa, dan aku akan menyediakan tempat bagi kita semua, ada sekitar 26 orang di Zoom ini, ya, menyediakan tempat bagi kita, dan aku akan kembali untuk menjemput kita semua, supaya di mana tempat Yesus berada, kita berada. Amin? Amin ya. Itu yang Tuhan katakan. Saya mau bilang dengan bahasa saya adalah, ini adalah salah satu ultimate goal-nya Yesus. Ini salah satu ultimate goal-nya Yesus. Fokus atau tujuan utamanya. Misi selanjutnya setelah dia menebus kita di kayu salib, maka ini adalah misi selanjutnya. Ya, misi selanjutnya Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan datang menjemput kita, membawa kita di mana Yesus berada, kita berada. Ya, ini fokus Yesus selanjutnya. Kalau ini fokus Yesus, Tuhan, yang kita ikuti karena kita sebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, maka seharusnya ini menjadi fokus kita juga. Kalau enggak, kita enggak matching dengan juru selamat kita, dengan Tuhan kita. Kalau ini menjadi tujuan, menjadi special goal-nya Tuhan, dan kita umat-umatnya mempunyai tujuan dan cita-cita lain, maka kita enggak matching dengan Tuhan kita. Paham ya? Nah, teman-teman ada yang pernah pindah rumah enggak? Dari satu kota ke kota yang lain? Pernah pindah rumah enggak? Ya, mungkin atau pernah berkunjung dari satu kota ke kota yang lain. Saya mau ambil satu pelajaran sederhana. Pada saat saya dulu tinggal di Bandar Lampung dan harus pindah, orang tua pindah tugas ke Bandung, tepatnya di daerah Lembang. Ya, jadi waktu setelah orang tua saya, bapak saya pergi ke sana survei, cari rumah, cari tempat tinggal. Setelah dia kembali, dia katakan Bandung itu dingin sekali. Dingin sekali ya, apalagi di Lembang, itu sekitar tahun 90-an. Saya masih ingat tahun 90-an, saya masih kelas 5 atau 6 SD. Dan dingin sekali. Akhirnya pada saat kita mempersiapkan perpindahan kita, ya keberangkatan kami dari Lampung ke Bandung, kami menyiapkan hal-hal yang kami perlukan, kita perlukan untuk tinggal di kota baru. Ya, informasinya dingin. Jadi kita siapkan baju-baju ya, Lampung itu kota pinggir pantai juga. Lampung bisa dibilang kota pinggir pantai, jadi agak tidak terlalu panas, tapi kota pinggir pantai, baju kita kebanyakan yang tipis-tipis ya, tipis-tipis dan terbuka-terbuka. Sehingga waktu mau pindah ke Bandung kita ganti. Pakaiannya kita rubah. Ya kita bawa bekal atau barang-barang yang kita pindah itu kita bawa yang tebal-tebal. Kita beli sweater, beli jaket karena diinformasikan dingin sekali. Ya. Lalu makanan juga kita bedakan, kita siapkan. Makanan di tempat yang panas dengan makanan di tempat yang dingin tentunya berbeda. Ya. Dan rumah juga berbeda. Kalau di tempat panas rumah lebih banyak bagian-bagian yang terbuka, tapi kalau di tempat yang dingin tentunya lebih banyak bagian yang tertutup, ya supaya udaranya lebih hangat khususnya pada malam hari. Dan lebih daripada itu kita juga menginvestigasi atau menyelidiki bagaimana sih orang-orang yang tinggal di tempat baru itu, ya bagaimana sih orang-orang yang tinggal di tempat baru itu. Tentunya beda budaya atau adat istiadat di Lampung dengan di Bandung, ya seperti apa sih orang-orang di sana? Oh, orang-orang di Bandung itu ternyata halus-halus, ya, lembut-lembut, sopan-sopan, putih-putih, ya, ramah-ramah. Kemudian budayanya sepertinya ini seperti itu dan kita pelajari dan kita beradaptasi. Sehingga pada waktu kita menjadi masyarakat baru di tempat itu kita tidak menjadi orang asing, kita orang baru tapi tidak begitu asing ya, tidak begitu asing sehingga jadi sesuatu yang ini orang baru berbeda sekali. Kita coba beradaptasi. Dan saat sampai di sana kita beradaptasi. Nah, kembali kepada ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk kita nanti pindah. Saya mau ambil kesimpulan awal bahwa tempat yang sementara kita berada sekarang, bumi yang kita pijak ini bukan tempat yang seharusnya kita berada berarti. Karena Tuhan lagi siapin satu tempat yang lain ternyata. Dan kalau kita pindah dari Lampung ke Bandung, kita membuat satu persiapan untuk pindah ke tempat yang baru, maka kita juga sebagai manusia perlu ada persiapan untuk kita pindah ke tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Tidak bisa kita pindah ke Bandung tanpa persiapan seperti biasa. Tidak bisa kita pindah ke tempat yang Yesus berada. Kita bawa bekal-bekal dunia kita. Ya. Dan Yesus tidak bilang saya siapin tempat tapi kamu bawa bajunya ya, kamu bawa makannya, kamu bawa alat kompornya, nanti saya nggak siapin rumahnya ya, saya nggak. Enggak, Tuhan bilang saya siapin semuanya, dia hanya datang menjemput kita.
Berdasarkan buku Tesalonika juga Tuhan akan datang di awan dan kita naik di awan badan saja, nggak bawa macam-macam. Ya, tapi saudara, teman-teman, kita perlu mengerti bahwa ada satu persiapan yang harus kita siapkan ke tempat yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Tidak bisa kita seperti ini saja untuk bisa masuk ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tentunya ada persiapan-persiapan. Nah, itulah yang akan kita pelajari dengan tema atau judul pintu atau masa pintu kasih yang tertutup. Ya, baik. Itu introduction ya. Itu introduction. Semoga itu bukan introduction yang lama. Baik. Baik, pertanyaan. Apakah betul di Alkitab ada informasi atau konteks atau prinsip yang mengajarkan tentang pintu yang tertutup atau terbuka? Kita perlu lihat dulu dari Alkitab. Ya, mari kita buka di dalam Wahyu pasal 3. Buku terakhir dari Alkitab, buku Wahyu pasal 3, ayat yang ke-7 sampai 8. Saya berharap teman-teman semua membuka Alkitab masing-masing atau menggunakan handphone, atau nanti Brother Donovan akan bantu untuk share ayatnya di chat ya, di kolom chat. Baik, Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8, saya bacakan ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, ini adalah Yesus yang memegang kunci. Pada saat dia membuka, biasa kunci untuk buka apa ya teman-teman ya? Ya, sesuatu ya, seperti pintu atau gerbang ya, atau box. Tapi kita belajar tentang pintu. Nanti kita lihat ada kaitannya. Di mana Yesus memegang kunci ini, kalau dia sudah buka, itu tidak ada yang bisa tutup. Dan sebaliknya kalau Yesus sudah tutup, Tuhan tutup, tidak ada lagi yang bisa buka. Ya, kita melihat ayat pertama bahwa ada informasi atau prinsip tentang pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Nah, karena kita belajar tentang pekabaran pada waktunya, dan kita mengimani ya, teman-teman, kita berada di dalam kondisi dunia yang makin terpuruk, dan ini kita familiar dengan sebutan akhir zaman. Mari kita buka nasihat Tuhan tentang akhir zaman. Kita masih mau menyelidiki apakah ada prinsip pintu terbuka tertutup di Alkitab. Kita buka firman Tuhan dari buku Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai 30. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Ini adalah ayat bridging ya, ayat pengantar. Saya mau kasih tahu dulu ini ayat pengantarnya supaya nanti saya tidak mau kita loncat-loncat. Ini pelajarannya akan singkat. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari Anak Manusia. Jadi Yesus bilang, Tuhan bilang, hal kedatanganku yang kedua kali, hal kedatangan Anak Manusia akan sama seperti zaman Nuh. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28, demikian juga seperti terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan berang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Sekali lagi Tuhan tekankan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana aku datang. Anak Manusia menyatakan dirinya. Baik, jadi Tuhan bilang, peristiwa kedatanganku yang kedua kali, peristiwa kedatangan Anak Manusia itu sama seperti cerita waktu zaman Nuh dan zaman Lot. Maka kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita perlu dan harusnya tertarik untuk belajar cerita Nuh dan Lot. Karena Tuhan bilang, kedatanganku akan sama seperti zaman kejadian waktu pada saat mereka. Seperti apa itu? Mari kita buka di dalam buku Kejadian ayat 7, pasal 7 ayat 16. Buku Kejadian, pasal 7 ayat 16. Kita masih mau mencari informasi dulu dari Alkitab, apakah ada prinsip atau informasi tentang pintu terbuka atau pintu yang tertutup. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-16. Saya baca ya. Kejadian pasal 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh.
Ya, kita temukan satu informasi di sini dalam Kejadian pasal 1 ayat 16, pada saat peristiwa air bah zaman Nuh, setelah Nuh masuk dan semua binatang Nuh dan keluarga masuk, maka Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Ada pintu yang tertutup. Ini Nuh. Jadi Tuhan bilang, hal kedatanganku tidak hanya sama seperti zaman Nuh dan Lot. Bagaimana dengan cerita Lot? Kita buka Kejadian pasal 19 ayat 10. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-10. Kita dapat tadi bahwa di zaman Nuh, Tuhan menutup pintu bahteranya. Jadi bukan Nuh yang tutup pintu bahtera, tapi Tuhan yang tutup pintu bahtera. Bagaimana dengan kejadian peristiwa pada zaman Lot? Kita buka Kejadian pasal 19 ayat yang 10, firman Tuhan saya bacakan. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ya, kita tahu berdasarkan informasi dari Alkitab di ayat pertama pasal 19 ini, dua orang ini adalah dua malaikat Tuhan. Ya, pada saat Lot dikepung oleh masyarakat atau orang-orang di kota Sodom dan Gomora karena mereka mau mencabuli tamunya Lot, dan Lot melarang mereka, menegur, ini adalah pekabaran terakhir, menegur, bertobat, jangan berbuat jahat, tapi mereka malah apa? Kami akan menganiaya kamu. Tapi saat mereka mau mencoba menganiaya Lot, Lot ditarik masuk dan kedua orang malaikat ini menutup pintu. Jadi kita melihat bahwa ada informasi dari Alkitab perihal pintu yang tertutup. Dan Tuhan bilang, hal kedatanganku, hal kedatangan anak manusia sama seperti waktu zaman Nuh, sama seperti waktu zaman Lot. Dan kita melihat ada pintu yang tertutup. Sejauh ini, amin, saudara-saudara. Ya, kita melihat informasinya dari Alkitab bahwa pelajaran tentang pintu yang tertutup itu, pintu yang terbuka itu Alkitabiah atau berasal dari Alkitab. Nah, pertanyaan, apakah ada masa, apakah ada periode untuk pintu itu tertutup atau pintu itu terbuka tertutup? Apakah ada masanya? Teman-teman, kalau kita mempelajari pekabaran atau pelajaran tentang pintu kasihan tertutup atau masa kasihan yang berakhir, ini juga dimengerti, dipahami dengan judul lain atau dengan maksud yang sama, adalah pelajaran tentang masa percobaan. Adalah masa percobaan, ya, atau kita sering dengar dengan close of probation, masa percobaan yang berakhir. Pintu kasihan tertutup adalah juga masa percobaan yang berakhir. Probation, kalau kita ingat, teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja. Probation adalah masa percobaan. Kalau kita bekerja di satu tempat, kantor atau tempat bekerja, waktu kita pertama sekali masuk, biasanya ada masa probation, ya, ada masa percobaan, ya, 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi umumnya kalau tidak salah itu 3 bulan. Di mana masa percobaan umum ini, ya, umum, saya bicara umum karena ini pekerjaan, masa percobaan ini tentunya ada kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mencoba pekerjaan atau tugas yang diberikan. Ada kesempatan. Yang kedua, ada penilaian. Selama masa percobaan itu ada penilaian, ya, pasti ada penilaian dari hal-hal yang kita coba untuk kita bisa ada di tempat itu, untuk kita bisa melanjutkan tugas atau hal-hal yang kita ingini di tempat itu. Dan tentunya ada masanya, ada rentannya. Masa percobaan di kantor tidak selamanya, dikasih waktu 3 bulan untuk kita beradaptasi, untuk mencoba apakah kita bisa melakukan tugas itu. Itu kalau masa percobaan atau probation yang umum. Nah, untuk spiritual probation, kita melihat juga kita apakah ada rentan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Apakah juga ada batas, ya? Tentunya ada kesempatan, ya, bagi kita sebelum pintu tertutup, lalu ada penilaian, ya, karena kesempatan itu diberikan untuk bisa dinilai apakah kita pantas atau tidak. Tentunya ada rentan waktu, ya. Coba kita lihat dulu informasi dari kitab. Tadi kita sudah lihat waktu zaman Nuh, kita kembali Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, apakah masa pintu kasihan tertutup atau masa percobaan yang berakhir ini juga ada periodenya, ada rentan waktunya. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging,
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan informasi kepada Nuh bahwa Nuh diberikan waktu untuk memberikan pekabaran kepada umat manusia pada waktu itu 120 tahun lamanya. Ya, singkat cerita kita tahu pelajaran dari Kejadian pasal 6 dan 7 sampai 8, cerita tentang Nuh, air bah, dan umat-umat manusia pada zaman itu, dunia, ya, 120 tahun memang Nuh memberikan pekabaran, membangun bahtera, dan memberikan pekabaran, memanggil orang-orang untuk bertobat, tapi tepat setelah 120 tahun, binatang-binatang masuk, ya, Nuh dan keluarganya masuk, maka pintu bahtera tertutup. Ya, ada rentan waktu. Jadi kita bisa ambil informasi, ada rentan waktu tentang masa percobaan atau kesempatan diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Satu saksi lagi bisa kita lihat juga di dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. Daniel pasal 9 ayat yang ke-24. Kalau kita lihat perikopnya saja di ayat 20, judulnya adalah 70 kali 7 masa. Kita baca Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Dari ayatnya sudah kita bisa mengerti ya, satu masa ditetapkan bagi kotamu dan bagi bangsamu. Ya, ada waktu yang diberikan untuk melenyapkan kefasikan. Artinya apa? Melenyapkan kefasikan, untuk meninggalkan kefasikan. Ya, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini adalah nubuatan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Daniel, bahwa ada nubuatan untuk bangsa Israel, di mana bangsa Israel dikasih waktu untuk bertobat, ya, 70 kali 7 masa. Ini dikenal dengan pekabaran 490 masa, di mana satu masa, satu hari adalah 1 tahun menurut firman Tuhan, sehingga ada pekabaran 490 tahun. Dikasih kesempatan umat Israel sejak perintah ketiga untuk membangun kembali Yerusalem. Ya, ini Daniel lagi dalam di dalam penawanan. Waktu Tuhan perintahkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, membangun lagi Yerusalem, perintah terakhir dari raja di Persia waktu itu untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci, dihitung dari situ sehingga tepat tahun 34 Masehi berakhir masa 490 tahun itu, bangsa Israel yang tetap menolak kebenaran, ya, pintunya tertutup, dan umat-umat Tuhan, orang-orang Israel yang menerima kebenaran boleh selamat. Ya, jadi kalau kita lihat dari dua informasi tadi, ada rentan waktu atau ada periode yang diberikan sebelum pintu atau kesempatan itu ditutup. Ya, baik. Saya rekap. Jadi Alkitab memberikan informasi, ada pelajaran tentang pintu yang terbuka dan tertutup, dan ada informasi juga bahwa pintu yang tertutup itu adalah Tuhan yang menutup, di cerita Nuh, di cerita Lot, malaikat Tuhan yang menutup. Lalu ada informasi, ada masa atau periode yang diberikan Tuhan untuk manusia, ya, baik itu kepada dunia zaman Nuh, kepada bangsa Israel, suatu bangsa atau jamaat pada zaman Nabi Daniel. Kita melihat ada banyak cerita lain yang Tuhan memberikan periode, tapi kita ambil dua contoh ini saja. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran tentang pintu kasih yang tertutup sebenarnya intinya atau golden atau pelajaran emasnya adalah tentang pintu yang terbuka. Ya. Pada saat kita mempelajari pintu kasihan yang tertutup atau masa percobaan yang berakhir, ini adalah pelajaran yang indah, adalah pelajaran tentang pintu yang terbuka. Karena kalau sudah tutup, kita seolah-olah aduh habis dong waktunya. Ini pelajaran apa yang disampaikan Saudara Raymond ini? Tentang apa nih? Tentang waktu yang sudah mepet kah? Ada menjadi satu apa kekhawatiran? Tapi saya mau tekankan, saya mau jelaskan bahwa pelajaran tentang pintu kasih yang tertutup sesungguhnya adalah pelajaran lebih kepada tentang pintu yang masih terbuka. Ya, pintu yang masih terbuka. Kita harus fokus kepada yang terbuka ini. Ya. Jadi saya mau mengawali pelajaran pintu yang tertutup dengan pintu yang terbuka. Apa yang dimaksud dengan yang tertutup dan terbuka? Apa yang sedang dibuka? Ya, baik. Teman-teman, supaya kita menghemat waktu, sebelum pintu kasihan tertutup, ada kasih yang terbuka. Ada kasih yang tercurah.
ada kasih yang diberikan Tuhan berlimpah-limpah. Ya, kita boleh bilang ini kalau menurut Alkitab disebut dengan kasih karunia, kasih Allah Bapa. Ya, di zaman Nuh ada kasih. Kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang 8. Persis sebelum pintu bata ditutup, ya, ada kasih yang diberikan Tuhan. Kasih karunia. Kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi, mohon maaf, permisi. Jadi, ada sebagian kita, kasih karunia itu ada setelah perjanjian baru. Ternyata, tidak. Kasih karunia Tuhan sudah curahkan, sudah berikan kepada manusia sejak zaman sebelum air bah. Tapi kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Karena Nuh yang menerima. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia kepada seluruh umat manusia, tapi Nuh yang menerima pekabaran, menerimakan rahmat kasih karunia Tuhan dan menghidupkannya. Baik, kasih karunia. Dan kasih karunia yang secara demonstrasi besar-besaran diperagakan oleh Tuhan itu adalah pada saat peristiwa kayu salib. Ya, kasih karunia Tuhan itu berlaku ya sejak manusia diciptakan di Eden, upah melanggar dari memakan buah yang dilarang ada seharusnya mati. Tapi ada kasih karunia, ya, ada yang mati yang lain, ada binatang yang dikorbankan sehingga Adam dan Hawa tidak mati, tidak binasa. Kasih karunia itu berlaku kekal, ya, sejak Tuhan menciptakan manusia. Nah, tapi demonstrasi terbesarnya adalah pada saat Tuhan mengaruniakan anaknya tunggal, Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih karunia itu adalah hal yang kita mesti nikmati saat ini. Ya. Nah, kita buka Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16, ada informasi di sini. Ibrani 4 ayat 16. Teman-teman boleh buka Ibrani 4 ayat 16. Ya. Sudah dapat Ibrani 4 ayat 16? Oke, sebelum saya baca Ibrani 4 ayat 16, ingat di dalam Markus pasal 1 ayat 14-15, sebelumnya di dalam Matius 3 juga, Yohanes Pembaptis mengabarkan Injil, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Ya, dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, Yesus di dalam Markus pasal 1 ayat 14-15, Yesus mengabarkan pekabaran yang sama. Bertobatlah kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kita tahu, sejak Yesus mengkhotbahkan itu sampai saat ini kerajaan surga masih di surga. Ya. Tapi kenapa Yesus bilang kerajaan surga sudah dekat? Ya, ini yang kita bisa pelajari juga bersama dengan pelajaran pintu kasihan yang tutup ini. Kita buka Ibrani 4 ayat 16, saya baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau dibilang tahta, biasanya sebutan tahta untuk apa, teman-teman? Saudara, untuk kerajaan. Untuk raja, ya. Jadi kalau dibilang ada tahta kasih karunia, maka ada kerajaan kasih karunia. Inilah yang disebut oleh Yesus pada saat dia bilang kerajaan surga sudah dekat adalah kerajaan kasih karunia. Kenapa? Yang sudah dekat adalah kematian Yesus. Jadi teman-teman, pada saat Yesus mati di kayu salib, saya bilang tadi ada demonstrasi terbesar kasih Allah akan dunia ini. Ya, demonstrasi terbesarnya, dia mengorbankan anaknya tunggal, itu adalah berdirinya kerajaan kasih karunia. Kerajaan kasih karunia. Ya, kerajaan yang penuh dengan kasih karunia. Jadi kita hidup di masa kerajaan Allah berdiri, tapi kerajaan kasih karunia. Ini yang disalah mengerti oleh bangsa Israel waktu itu, orang-orang Yahudi. Sehingga akhirnya mereka menolak Yesus. Mereka berharap Yesus menjadi raja secara sivil, secara dunia. Tapi Yesus datang sebagai raja tahta kasih karunia. Nah, kenapa seperti itu? Kita buka Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Alkitab memberi informasi ada kerajaan lain yang Yesus miliki, ya. Ada kerajaan yang lain yang Yesus akan miliki, dan kerajaan ini berdirinya adalah pada saat Matius pasal 25 ayat 31. Matius pasal 25 ayat 31 saya bacakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, pada waktu Yesus datang kedua kali dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, jelas ya. Kedatangan Yesus yang pertama, malaikat tidak bersama-sama dengan dia. Dia lahir melalui rahim Maria.
tapi ini kedatangan bersama malaikat-malaikat, berarti ini kedatangan yang kedua, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Yesus punya dua tahta, kalau bisa kita simpulkan seperti itu. Yang pertama adalah tahta kasih karunia, yang selanjutnya adalah tahta kemuliaannya. Di mana kalau tahta kemuliaan ini pada saat Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita, artinya tahta kasih karunia ada sebelum tahta kemuliaan. Yaitu tadi, di saat Yesus mati di kayu salib, inilah demonstrasi terbesar kasih Tuhan, sehingga ini juga bisa dimengerti kerajaan kasih karunia berdiri. Sampai nanti kerajaan kemuliaan Tuhan datang. Ya. Jadi kalau pintu tertutup, maka pintu terbukanya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan sejak salib. Sejak salib. Ya. Sejak dahulu Allah itu agape, kasih, tapi demonstrasi terbesarnya menjadi panggilan untuk kita untuk menikmati kasih karunia itu, pengampunan itu. Ya. Kasih karunia dan pengampunan itu ya adalah di mana? Di saat ini, sebelum kerajaan kemuliaan itu datang. Kita nikmati. Ya. Artinya, teman-teman, pada saat kerajaan kemuliaan datang, kerajaan kasih karunia berakhir. Artinya tahta kemuliaan datang, tahta kasih karunia berakhir. Artinya kerajaan kemuliaan Yesus datang, pintu kasih berakhir. Pintu kasih berakhir ya. Oke? Mengerti ya? Saya coba kasih ini supaya kita mengerti konsep dari Alkitabnya dulu. Baik. Kalau oke, mengerti, lanjut. Nah, sekarang saya mau jelaskan kronologi kedatangan Tuhan. Biar kita mengerti. Kronologi kedatangan Tuhan sehubungan dengan pintu kasih yang terbuka, yaitu kasih karunia yang dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita. Saudara, upah dosa ialah maut. Saat ini saya mengakui seorang berdosa, tapi saya tidak dihampiri maut. Kenapa? Kasih karunia yang berlimpah. Amin. Ya, kasih karunia yang berlimpah. Kita nikmati itu ya. Tapi kita akan belajar nanti selanjutnya. Nah, sebelum pintu kasih yang tertutup, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan lihat kronologinya. Sedikit informasi kronologi tentang kedatangan supaya kita mengerti. Kita buka Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10. Daniel pasal 7 ini adalah kitab nubuatan, artinya sesuatu yang akan terjadi nanti ya di masa akhir zaman. Nabi Daniel diberikan penglihatan, diberikan informasi. Kita buka Daniel pasal 7 ayat 9. Dan ini penting, ini kalau boleh dikatakan ini adalah sari dari pelajaran kita pada siang hari ini. Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Artikan, duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi ada yang lanjut usianya. Seorang atau yang lanjut usianya. Ya. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Perhatikan. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kalau kita lihat skenario pandangan Nabi Daniel yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam penglihatannya, ada seorang yang lanjut usianya, ya, yang disembah oleh beribu-ribu laksa, ya. Ini adalah Allah Bapa, supaya kita tidak buang waktu untuk mempelajari ini. Ini adalah Allah Bapa, dan saat dia ada duduk di atas tahtanya, majelis atau pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibuka. Kata pengadilan, ya, kata pengadilan kita pahami juga ini adalah peristiwa penghakiman. Di mana dalam suatu proses pengadilan atau penghakiman ada pemeriksaan. Ya, ada pemeriksaan. Nah, kitab-kitab dibuka itu kita tahu dari Alkitab, kalau menurut Maliaki pasal 3 adalah kitab tentang peringatan, kitab catatan yang baik. Ya, menurut buku Yesaya dan Pengkhotbah 12 ada kitab catatan perbuatan yang jahat atau dosa. Dan menurut buku Wahyu pasal 5 ada buku kehidupan. Jadi di surga ada 3 buku. Ya, saya ingat dulu kalau nggak salah Brother Roni yang pernah bawakan pelajaran ini juga ya tentang 3 kitab, 3 buku di surga ya. Yang pertama adalah catatan yang baik, kedua catatan yang jahat, yang ketiga buku kehidupan.
di mana nama kita harus ada dalam buku kehidupan untuk kita bisa dijemput oleh Allah, oleh Tuhan pada saat datang yang kedua kali. Nah, tapi ini ada majelis pengadilan dan kitab-kitab dibuka. Ya, ada suatu peristiwa pengadilan, pemeriksaan, ya, karena kitab-kitab, buku-buku dibuka. Oke? Nah, saya mau kita loncat langsung ke dalam buku Daniel pasal yang ke-7 ayat ke-13. Pasal 7 ayat yang ke-13. 13 dan 14. Daniel pasal 7 ayat 13 dan ke-14, lanjutan dari cerita tadi, kita loncat ke 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Kalau yang tadi yang lanjut usia, kalau ini seperti anak manusia. Yang tadi kelihatan tua, yang ini kelihatan anak. Kita ambil kesimpulan bahwa yang lanjut usianya tadi adalah Bapa, dan anak manusia ini adalah Yesus. Ya, ayat 13, aku tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, ya, datanglah Yesus kepada Bapa, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat ke-14, lalu diberikan kepadanya, jadi si Bapa yang lanjut usianya memberikan kepada anak manusia Yesus kekuasaan dan kemuliaan, ya, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Artinya ini kerajaan yang terakhir, kerajaan kemuliaan. Artinya ini terjadi di surga. Yesus sekarang ada di surga bersama dengan Allah Bapa, dan nanti ada waktu di mana Tuhan Allah Bapa memberikan kerajaan kemuliaan kepada Yesus. Ya, karena kerajaan ini kekal. Kalau kerajaan kasih karunia ada waktunya, digantikan jadi kerajaan kemuliaan. Kalau kerajaan ini diberikan kekal, berarti ini adalah kerajaan kemuliaan. Kerajaan terakhir yang kekal. Ya, sampai selama-lamanya. Dan Yesus diberikan kerajaan ini, diberikan kuasa menjadi raja. Ya, jadi kuasa menjadi raja. Nah, baik. Mari kita perhatikan, saya memberikan penjelasan. Yang pertama terjadi adalah pengadilan, pemeriksaan. Kitab-kitab dibuka. Setelah itu selesai, Yesus diberikan kerajaannya. Teman-teman, kerajaan akan disebut sebagai sebuah kerajaan kalau dia punya wilayah, daerah, dan kalau dia punya masyarakatnya. Kalau dia punya warga kerajaannya. Seorang raja tidak bisa disebut raja, sebuah kerajaan tidak bisa disebut sebuah kerajaan kalau dia tidak punya warga kerajaannya, penduduknya. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa Yesus diberikan kerajaan? Karena warga-warganya sudah selesai diperiksa. Amin. Yang lanjut usianya membuka suatu pengadilan, pemeriksaan, kitab-kitab dibuka. Setelah itu selesai, Yesus datang kepada Bapa dan Yesus diberikan kerajaan kemuliaan. Artinya, Yesus tidak hanya diberikan takhta, tapi Yesus juga diberikan apa? Nih kerajaanmu, ini daerahnya, inilah warga-warganya. Jadi berkas-berkasnya, saya, Pak John, Bro Andy, Bro Donovan, atau semua teman-teman yang ada di sini, akan menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaannya Yesus itu nanti. Berkas-berkasnya itu diberesin sekarang di surga. Amin. Pemeriksaannya sekarang lagi dikerjakan di surga. Ya, lagi nilai-nilai. Itu makanya probation, lagi dinilai. Ini kesempatan kita untuk dinilai baik, puji Tuhan. Ini adalah pekabaran sukacita. Walaupun kita jauh dari sempurna, ada kasih karunia yang terus mengampuni kita. Amin. Ya, sampai nanti Tuhan selesai dengan pemeriksaannya, maka komplitlah kuotanya, lengkap jumlah penduduknya, ya. Selesai masa pemeriksaan, maka diberikan kerajaan Tuhan Yesus, anak, ini kerajaanmu, ini warga-warga yang sudah selesai. Berkas-berkasnya nih, sudah selesai. Oke? Nah, kita lanjutkan kronologi ini, ya, peristiwa kronologi kita lanjutkan. Kita sekarang buka ke dalam Matius 24 ayat 30-31. Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31. Matius pasal 24 ayat 30 dan 31.
Saya baca ya, Matius 24 ayat 30, 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ya, ini kerajaan kemuliaan. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pemeriksaan, ya, pengadilan dilakukan dulu di surga, ya, dilakukan pemeriksaan. Raymond, oke, gimana nih, cocok nggak jadi warga negara surga? Jadi warga kerajaan Yesus cocok nggak, dinilai? Ya, setelah semua selesai dinilai, maka berkasnya ditarik ke Yesus, ini kerajaanmu, ini warganya. Setelah Yesus dapat itu di surga, dia diurapi menjadi raja kemuliaan, maka dia akan datang. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi memilih-milih, tidak lagi apa? Memeriksa-meriksa. Kalau menurut kejadian Matius pasal 24 ayat 1, dia tinggal mengumpulkan orang-orang pilihannya yang sudah apa? Yang sudah selesai diperiksa di surga. Ya, waktu Yesus datang yang kedua kali, tidak lagi ada kesempatan untuk, aduh, masuk kota nggak ya? Oh, aku cocok nggak jadi warga kerajaan surga? Tidak ada lagi kesempatan. Pada waktu Yesus datang, itu sudah selesai pemeriksaan. Ya, sudah selesai. Yesus datang tinggal mengumpulkan saja. Ya, ayat 31 jelas mengumpulkan orang-orang pilihannya dari mana? Dari seluruh penjuru bumi, keempat penjuru bumi. Tinggal dikumpulkan untuk dia jemput, naik bersama-sama dengan awan, masuk dalam kerajaan surga, dan nanti tinggal di kerajaan kemuliaan Yesus, langit dan bumi yang baru. Baik, puji Tuhan, teman-teman. Jadi kesempatan kita untuk menikmati rahmat, kasih karunia, kasih pengampunan itu sekarang waktunya. Itulah sekarang waktunya, sebelum pengadilan itu selesai. Dan kalau kita melihat konteks dari Alkitab tadi, pengadilan itu di sana. Karena Yesus datang kepada yang lanjut usianya itu di surga. Jadi sekarang ini, sejak salib berdiri, kerajaan kasih karunia dibentangkan, ya, ada satu pelajaran lagi tentang nubuatan Daniel pasal 8 ayat 14 tentang 2300 pagi dan petang, di mana 2300 pagi dan petang jatuh di satu masa, di mana masa itu adalah persis penghakiman dimulai. Itu tidak sempat kita pelajari sekarang, tapi saya mau menekankan saja bahwa kasih karunia berlimpah sampai pengadilan itu selesai. Jadi teman-teman, mari kita melihat diri kita sepatutnya seperti apa kita hidup. Ya, seperti apa kalau orang ada dalam sebuah pengadilan? Seperti apa kalau saya seorang tersangka, ya, seorang yang diperiksa ada di sebuah pengadilan? Seperti apa kita duduk? Seperti apa kita bicara? Menghadapi suatu majelis pengadilan, ada hakim, ya, seperti itu. Tapi penghakiman bukan penghukuman. Sekali lagi saya tekankan, penghakiman bukan penghukuman. Ada seringkali orang yang masuk dalam sebuah penghakiman, pengadilan, diputuskan menang, diputuskan tidak bersalah, diputuskan berbahagia. Jadi jangan takut dengan pekabaran penghakiman. Penghakiman bukan penghukuman. Penghakiman adalah memeriksa, di mana saat diperiksa kita dinilai benar, seperti Nuh dalam Kejadian pasal 7, Tuhan melihat Nuh benar. Ya, pekabaran penghakiman adalah pekabaran yang sukacita, ya, agar kita dinilai benar di mata Tuhan dengan kasih karunia yang terus berlimpah. Baik, itulah pintu kasihan yang terbuka. Itulah pintu kasihan yang terbuka sebelum pintu kasihan yang tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke seksi yang pelajaran yang bisa dibilang terakhir, tentang pintu yang tertutup. Kita sudah tahu pintu yang terbuka, kasih karunia Tuhan, masa pengampunan, last message of mercy, ya, pekabaran tentang pengampunan, ya. Itu ada sekarang ini, berjalan, berlaku sebelum Yesus datang. Nah, kita sekarang belajar pintu kasihan yang tertutup. Pintu yang tertutup. Baik. Saya boleh minum sebentar ya. Maaf. Pintu kasihan tertutup. Pertanyaan. Kapan pintu ini ditutup? Kalau tadi kita lihat di dalam cerita Nuh, ada periode waktu yang diberikan Tuhan 120 tahun. Kepada bangsa Israel pada waktu zaman penawanan di Babylon ada masa 490 tahun untuk bertobat. Ya, kepada bangsa Amori Tuhan berikan waktu 400 tahun bahkan lebih
untuk mereka belajar dari umat Israel tapi tidak juga bertobat. Ya, ada waktu. Nah, untuk kita yang hidup di akhir zaman, yang saat ini Tuhan Yesus ada di surga bersama dengan Allah Bapa sedang melakukan pengadilan pemeriksaan, kapan pintunya ditutup? Ya. Kita buka Matius 24. Tadi kalau nggak salah kita di Matius 24 ya. Kita buka Matius 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang 36 ada informasi seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Kalau kita lihat perikopnya di ayat 9, kedatangan anak manusia. Ya, kedatangan anak manusia di ayat 36 Tuhan bilang begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu ini kabar buruk atau kabar baik, tapi marilah kita fokus kepada kesempatan untuk kasih karunia yang kita miliki itu, bukan kepada waktunya. Ya, marilah kita fokus kepada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menikmati kasih karunia, rahmat, pengampunan itu. Tapi yang kita dapat informasi dari Alkitab adalah tidak ada orang yang tahu, malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa yang tahu. Nah, saya mau kita perhatikan kata hari dan saat. Kenapa ada kata dan di situ? Sedangkan judulnya kedatangan anak manusia. Ya. Kedatangan anak manusia adalah satu waktu, satu periode, satu waktu. Tapi ada kata hari dan saat. Teman-teman, kata hari di dalam tulisan asli bahasa Yunani-nya ini ditulis dengan kata hemera, dan kata saat ditulis dalam bahasa asli Yunani-nya hora. Ya. Di mana kata hemera berarti suatu hari atau waktu, ya, satu hari atau waktu, ya. Tapi hora itu lebih kepada satu masa yang lebih spesifik, yang lebih lebih khusus. Ya. Jadi hari dan masa sepertinya ada dua masa, ada dua waktu yang lagi dijelaskan oleh Tuhan. Ya. Ada satu masa yang secara umum, ya, ada satu hari, ada satu masa atau satu waktu yang lebih khusus, ya. Hemera dan hora. Nah, kita bisa lihat itu dalam penjelasan di ayat yang selanjutnya. Tuhan bilang hari dan masa tidak ada yang tahu. Nah, kita lihat ayat 37 sampai 39. Masih dalam pasal yang sama. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Tuhan bilang, harinya nggak ada yang tahu. Ayat 38. Sebab, ini memang perikop yang berbeda teman-teman, tapi ini nyambung semuanya. 36 dan 37. Tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, tidak ada seorang tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena, sebab, sama seperti zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Ayat 38. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu. Ingat, kita lagi belajar tentang tahu waktunya atau tidak pintu tertutup. Ya, kita dapat informasi, hari yang pertama atau waktu yang pertama Tuhan jelasin sini, pada saat Nuh masuk bahtera, mereka tidak tahu. Jadi, waktu Tuhan bilang, tentang itu, hari dan saat itu, tidak ada orang yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang pertama kita dapat informasi, adalah informasi waktu tentang pintu bahtera tutup. Ya, kenapa? Waktu pintu bahtera tertutup, mereka masih makan, minum, kawin, mawin, mereka tidak tahu, kita lihat lanjutannya, ya, ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum atau sampai air bah itu datang dan menyelamkan mereka. Jadi mereka tidak tahu bahwa mereka itu sudah tidak pasti selamat yang di luar. Ya. Memang air bah datang hari ke-8 sejak pintu tertutup. Ada 7 hari lamanya Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Hari ke-8 hujan mulai turun, lalu baru mereka tahu yang dibilang Nuh benar. Tapi pada hari pertama pintu ditutup, ya, mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak selamat. Bahwa mereka sudah ada di kelompok yang tidak selamat. Mereka tidak tahu. Ya. Jadi kita tidak tahu kapan pintu ditutup. Ya. Yesus sudah bilang, hal kedatanganku sama seperti zaman Nuh. Pada zaman Nuh, kita tidak tahu kapan pintu kasihan kita ditutup, teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu.
Jadi waktu di dalam Matius tadi, Matius 24 ayat 36, waktu Tuhan bilang tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, Tuhan ini bukan soal tidak tahu kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi tidak tahu juga kapan pintu kasihan tertutup. Karena di ayat 43, kita lanjut ayat 43, ya, di ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah pada waktu pada malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang saat yang tidak kamu juga. Baru Tuhan kasih tahu, aku datangnya juga kamu tidak tahu. Jadi Matius 24 ayat 36 tidak hanya menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada yang tahu soal kedatangan anak manusia. Bukan. Ada dua hal yang Tuhan kasih tahu. Kedatangan anak manusia kamu tidak tahu, tapi pintu kasihan tertutup kamu juga tidak tahu. Ya. Jadi ada dua informasi yang bisa tangkap di sini. Mereka tidak tahu sampai air bah datang dan mereka binasa. Jadi mereka nggak tahu kalau mereka itu adalah orang-orang yang sudah dinilai akan binasa, tidak selamat. Ya, padahal pintu tertutup sudah sejak hari pertama. Hujan baru turun hari ke-8 dan air naik, baru mereka binasa. Jadi teman-teman, kapan pintu tertutup? Atau kapan masa percobaan ini diberikan Tuhan? Kalau dulu zaman Nuh 120 tahun, dan yang lain ada waktu yang kepada kita yang di akhir zaman ini, tidak ada nubuatan waktu. Tidak ada informasi dari Alkitab. Ya, Tuhan hanya kasih tahu, sebelum aku datang yang kedua kali, ada yang peristiwa lagi yang penting yang perlu kita ketahui, ada pintu kasihan yang tertutup. Di mana pintu kasihan tertutup sudah selesai. Warga kerajaan surga sudah pas. KTP-nya sudah ada. Yesus datang tinggal ngumpulin orangnya aja. Berkas-berkasnya di surga. Oke? Nah baik. Ada satu informasi lagi di Alkitab yang kita bisa pelajari tentang pintu yang tertutup. Kita buka di dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Kita sering dengar atau mungkin ada yang pernah belajar ini, tapi saya tertarik menjelaskan pelajaran yang saya terima dari tuntunan Roh Kudus. Daniel pasal 12 ayat 1. Ya, ingat tadi ya, kerajaan kasih karunia berakhir atau pintu kasih yang tutup kalau kerajaan kemuliaan tiba. Ya. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Oke, barang siapa yang namanya terdapat dalam kitab itu. Nah, saya mau kita agak cepat sedikit. Kita perhatikan kata pada waktu itu dan kata muncul Mikael. Ya. Kalau dalam tulisan King James-nya, at that time, Mikael stand up. Pada waktu itu, muncul Mikael. At that time, Mikael stand up. Pertama, kita lihat at that time. Pada waktu itu, ini waktu yang mana? Pada waktu yang mana Yesus akan berdiri? Michael stand up atau muncul. Pada waktu yang mana? Ya, di mana berdiri adalah lambang dari pengertian Yesus selesai pekerjaan yang di surga. Ya, berdiri artinya sudah selesai. Ya, pada waktu yang mana? Kita buka Daniel pasal 11 ayat 44. Daniel pasal 11 ayat 44. Ini Daniel pasal 11 adalah perikop panjang tentang kekuatan dari Raja Utara, yang nama lain di kitab lain disebut binatang, disebut antikris atau kekejian yang membinasakan. Kita lihat ke Daniel pasal 11 ayat yang 44. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur, dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, si Raja Utara ini, yang kekuatan jahat ini, ya, yang jahat ini. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ya. Nah, pada waktu itu, ya pada waktu ini, ya, ini perikop yang panjang, tapi saya mau ambil persamaannya dengan ayat yang nanti kita akan bahas. Pada waktu itu, Mikael stand up at that time, itu at this time. Pada saat kekuatan jahat ini mau menganiaya, membinasakan orang, maka Mikael berdiri. Mikael stand up. Ya, maka selesai pekerjaan Tuhan di surga. Dia terima kerajaan kemuliaannya. Coba kita matchingkan dengan
eh, pekabaran waktu zaman Lot. Ya, kan Yesus bilang, aku datang sama seperti zaman Lot. Ya, kita lihat. Kita kembali ke dalam kejadian pasal 19. Ya. Ingat tadi Daniel pasal 12 ayat 1, at that time Mikael stand up, at that time pada saat si pembinasa keji, kekuatan jahat mulai membinasakan orang, menganiaya orang. Kita buka kejadian 19, harus ada persamaan, kurang lebih harus ada persamaan. Karena kedatangan anak manusia sama seperti zaman Lot. Kita buka kejadian pasal 19, kali ini kita mulai dari ayat 9 dan 10. Kita perhatikan. Tetapi mereka berkata, enyahlah, ini mereka orang-orang Sodom dan Gomora berkata kepada Lot, enyahlah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau. Perhatikan ya, kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, mereka mau menganiaya Lot dengan keras dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Persis penganiayaan mau terjadi. Ayat 10, malaikat datang menarik Lot, pintu tertutup. Ada persamaan nggak teman-teman? Persamaan ya. At that time, persis pada saat kekuatan Raja Utara yang jahat itu mau membinasakan orang, mau menganiaya, Mikael stand up. Mikael stand up artinya Yesus selesai di surga akan menerima kerajaan kemuliaan, artinya pintu kasihan tertutup. Sama ya, pintu tertutup. At that time, pada saat itu, pada saat umat-umat Tuhan, kepada saat dunia sudah terbelah menjadi dua kelompok. Satu yang di luar pintu, satu yang di dalam pintu. Satu di luar bahtera, satu di dalam bahtera. Satu di luar rumah Lot, satu yang di dalam rumah Lot. Pada saat itu akan ada usaha untuk menganiaya, ya. Nuh juga dianiaya dengan olokan, dengan ejekan. Lot mau dianiaya, pintu tertutup. Mikael stand up. Ya, karena at that time, pada waktu itu, pada waktunya mana? Pada waktu kekuatan Raja Utara itu mau menganiaya. Oke? Jadi ini matching. Nah, lalu Mikael stand up. Apa yang dimaksud dengan Michael stand up? Ya, Michael stand up. Muncul. Apa maksudnya muncul? Biar kita lihat konteks Alkitab tersebar di soal Alkitab pelajaran tentang pintu keasian terbuka dan tutup. Nah, kata stand up atau muncul ditulis sama dalam tulisan Ibrani dalam buku Daniel, itu terus dalam Daniel pasal 8 ayat 22. Kita buka Daniel pasal 8 ayat 22. Apa artinya stand up? Apa artinya muncul? Ditulis dengan tulisan asli yang sama ya. Daniel pasal 8 ayat 22. Daniel pasal 8 ayat 22, firman Tuhan kita baca. Daniel 8 ayat 22. Dan bahwa tanduk itu patah dan tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Muncul di sini ditulis dengan tulisan King James-nya sama, stand up. Akan stand up, akan berdiri apa? Kerajaan. Ya. Jadi stand up artinya akan berdiri kerajaan, akan berkuasa. Akan berkuasa ya. Satu saksi lagi kita buka Daniel pasal 11 ayat yang ketiga. Daniel pasal 11 ayat 3. Daniel pasal 11 ayat yang ketiga. Saya baca. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa. Perhatikan kata muncul. Ya, stand up. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa. Oke? Nah, jadi kalau kita kembali ke Daniel pasal 12 ayat 1, pada saat itu, pada saat umat-umat Tuhan mau dianiaya, Mikael stand up, artinya Yesus mendapat kerajaan, mendirikan kerajaannya. Kerajaan yang mana? Kerajaan kemuliaan. Ya, artinya pintu kasihan tertutup. Mikael stand up adalah juga pekabaran tentang kesempatan menikmati rahmat kasih karunia Tuhan, pengampunan itu sudah berakhir. Pemeriksaan sudah selesai. Yesus berdiri, pekerjaannya sebagai perantara, pendamai, lawyer, sahabat, ya, kita di surga juga sudah selesai. Kuota sudah dapat, dia turun. Ya, dia turun. Ya, seperti itu. Lalu ada pertanyaan, kalau gitu lama sekali dong pintu ini tertutup. Lama sekali dong pintu ini tertutup. Karena sudah sejak
Yesus mati di kayu salib tahun berapa itu? Tahun 31 Masehi sampai sekarang ya 2000 tahun lebih kurang, kasih karunia itu masih diberikan dan pintu belum tertutup karena kita tidak tahu ya. Tapi kita ingat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan apa? Tuhan sabar kepada umatnya, Tuhan mau banyak yang selamat. Jadi ini sekarang nih ibaratnya ini extend lah. Ya, kita buka ya 2 Petrus 3 ayat 9 ya supaya saya tidak terlalu ingat kata-katanya. 2 Petrus 3 ayat 9 itu lebih 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, karena dia janji dia akan datang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Sebagian orang menganggap Tuhan belum datang-datang, delay, seperti itu ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Jadi pintu kasihan masih terbuka, teman-teman. Ya, Yesus masih memberikan kesempatan kita untuk apa? Berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat. Jadi kita nikmati ini, kita harus manfaatkan kesempatan ini. Probation masih diberikan kepada Tuhan untuk kita menyiapkan diri kita untuk masuk ke tempat yang Tuhan sediakan itu. Di catatan saya ini adalah pelajaran terakhir, apa yang harus dilakukan selama pintu ini masih terbuka. Apa yang harus kita lakukan selama pintu ini masih tertutup. Saya mau sampaikan bahwa inilah kabar baiknya. Kabar baiknya, karena saya ingat Yesus pernah bilang jangan pikul kuk yang lain, pikulah kuk yang kupasang bebanku ringan. Ya, karena kalau kita tidak mengerti itu, kata kita kayaknya susah mau ke surga, susah mau nyiapin, lebih gampang nyiapin persiapan pindah ke kota Bandung daripada pindah ke kotanya Yesus, kan gitu ya, seperti susah berat. Nah, saya mau kasih kabar baik teman-teman, saya mau kasih kabar baik. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1, apa yang harus kita siapkan kalau gitu? Selama pintu kasihan ini masih terbuka dan belum tertutup. Tapi pintu itu akan tertutup, teman-teman. Kita siap tidak siap, kita suka tidak suka, pintu itu akan tertutup. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan kata Tuhan akan memeteraikan miliknya. Jadi Tuhan akan kasih tanda, ya. Dan tadi di surga itu ya, berkas-berkas lagi diurusin, habis itu Tuhan akan kasih tanda yang mana miliknya, lalu dia datang, dia akan kumpul, dia akan jemput. Jadi ada pelajaran tentang pemeteraian yang sudah kita pelajari, kalau tidak salah 2 atau 3 minggu yang lalu. Ya, pelajaran tentang Tuhan memberikan meterai, menandai yang mana umatnya. Artinya kalau ada sekelompok umat yang dimeterai, mendapat tanda Tuhan, ada sekelompok umat yang tidak mendapat tanda Tuhan, artinya mendapat tanda lawan Tuhan adalah setan. Tanda setan, atau meterai setan. Wahyu 22 ayat 4. Kita perkuat pelajaran ini. Wahyu 22 ayat 4 informasi. Wahyu 22 ayat 4. Saya mau memberikan kabar baik, tapi harus dengan pendahuluan yang baik, fondasinya supaya kita mengerti. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajah Tuhan, dan nama Tuhan akan tertulis di dahi mereka. Saya mau mempersingkat bahwa tanda Tuhan, materai Tuhan adalah nama Tuhan di dahi kita. Di dahi umat-umat Tuhan. Dia akan memberikan tanda, memeterai yang mana miliknya, ya, yang dimeterai itu, yang menjadi miliknya, itu punya nama Tuhan di dahi mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita buka Yohanes 17, ayat 24 sampai 26. Tanda Tuhan, nama Tuhan. Yohanes pasal 17, ayat 24 sampai 26. Yohanes pasal 17 ayat 24-26, kita sudah di subjudul terakhir, apa yang harus kita siapkan. Karena tadi kalau pindah dari Lampung ke Bandung harus ada persiapan,
Maka kalau kita mau pindah dari kota di dunia ini ke kota Yesus, yang tempat yang Yesus sediakan, harus ada persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26, saya akan baca dan saya akan berikan penekanan di poin yang saya mau sampaikan. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Amin. Bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Tadi ya, Tuhan sudah kasih berkas-berkasnya. Agar mereka memandang kemuliaanku. Perhatikan, agar mereka melihat, memandang kemuliaan Tuhan yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saya mau kita perhatikan di sini. Umat-umat Tuhan akan melihat, ya, akan melihat kemuliaan Tuhan karena Tuhan sudah berikan kemuliaan itu kepada Yesus pada saat Tuhan mengasihi Yesus. Kita melihat kemuliaan Tuhan, ya, melihat kemuliaan Tuhan pada saat Allah Bapa memberikan kasih-Nya kepada anak. Ayat 24 memberikan informasi seperti itu. Mereka memandang Engkau, kita melihat Tuhan, ya, melihat kemuliaan Tuhan, ya, pada saat Engkau berikan itu kepadaku, yaitu pada saat Engkau mengasihi aku. Jadi ada kaitannya antara kemuliaan Tuhan yang dilihat dengan sifat Tuhan. Mengasihi itu adalah sifat Tuhan. Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Ya. Ayat 26. Ayat 26. Mereka sudah memandang kemuliaan. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi kemuliaan yang dipandang, kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh umatnya, ya, yang diberikan Tuhan kepada anak, itu yang sudah diberitahukan oleh Yesus kepada mereka, yaitu Yesus beritahukan nama Tuhan. Dan pada saat kemuliaan itu disampaikan, diberitahukan, dilihat oleh umat-umat, itulah pada saat Tuhan kasih. Jadi nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, nama Tuhan adalah juga karakter atau sifat Tuhan yang adalah kasih. Disimbolkan dengan kasih. Ya. Boleh kita pahami itu ya. Ada pelajaran lain dari Alkitab tentang nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, adalah karakter Tuhan di dalam Keluaran pasal 33 dan 34. Tapi saya suka mengambil dari Yohanes pasal 17 ini. Saya mengambil interpretasi seperti ini. Pada saat Yesus, pada saat umat Tuhan memandang kemuliaan Tuhan, itu pada saat Tuhan memberikan kasih. Ya, dan Yesus sudah memberitahukan nama Tuhan, yaitu pada saat Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Yesus. Jadi nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan yang dilihat, yang diberitahukan. Nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan, dan itu adalah karakter Tuhan. Jadi kalau kita kembali tadi ke dalam Wahyu pasal yang keberapa tadi? Wahyu pasal yang ke-22 ayat 4, kalau saya tadi, akan memberikan nama Tuhan di dahi mereka, artinya akan ada simbol karakter sifat Tuhan. Ya, akan ada simbol karakter sifat Tuhan. Ya, ada karakter sifat Tuhan. Nah, coba kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 18. Semoga saya tidak sampai lebih dari 5 menit lagi ya. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau tadi dibilang kemuliaan Tuhan adalah nama Tuhan yang juga adalah karakter Tuhan, maka di sini dikatakan dalam Korintus, ya, di dalam Korintus kemuliaan Tuhan akan kita cerminkan. Artinya kita juga akan mencerminkan nama Tuhan, kita juga akan mencerminkan karakter Tuhan. Itu makanya ayat ini melanjutkan bahwa
maka kita akan dirubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Menjadi serupa kembali dengan apa? Dengan Tuhan. Ya, menjadi serupa lagi dengan Tuhan. Pertanyaan teman-teman. Kalau menjadi serupa dengan gambar Tuhan, di mana cerita Alkitab kita pernah dengar ini? Serupa dengan gambar Tuhan. Penciptaan. Good, terima kasih, brother. Penciptaan. Saya mau kasih good news. Ya, kita buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Jadi umat Tuhan akan dimaterai. Materai Tuhan itu adalah tanda yang Tuhan berikan di dahi umat-umat Tuhan, yang adalah nama Tuhan. Nama Tuhan ada di dahi umat-umatnya. Nama Tuhan adalah kemuliaan Tuhan yang juga adalah karakter, simbol dari karakter sifat Tuhan. Karakter Tuhan itu ialah kemuliaan Tuhan yang kita cerminkan, yang kita sudah miliki dan kita cerminkan, ya. Dan itu membuat kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini langit bumi yang pertama. Oke? Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang pertama. Ayat 27. Ayat 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Perhatikan, bumi yang pertama Allah yang ciptakan. Langit dan bumi yang pertama Allah yang ciptakan. Dan manusia yang pertama Tuhan juga yang menciptakan menurut gambar Tuhan. Menurut gambarnya. Oke? Menurut gambarnya. Sekarang kita buka Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Apa yang harus kita lakukan selama pintu kasihan belum tertutup? Masih terbuka. Yesaya 65 ayat 17. Firman Tuhan. 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Langit dan bumi yang pertama Tuhan yang menciptakan. Manusia yang pertama Tuhan juga yang ciptakan menurut gambarnya. Langit dan bumi yang baru Tuhan yang akan menciptakannya. Pertanyaannya, manusia baru yang akan menjadi serupa dengan gambarnya juga, siapa yang menciptakan, saudara-saudara? Teman-teman. Siapa yang mau menciptakan? Tuhan. Amin. Hanya orang yang membuat satu benda yang tahu cara memperbaikinya. Hanya yang menciptakan suatu barang lebih tahu, lebih detail, lebih teliti bagaimana dia memperbaiki kalau barang ciptaan itu rusak. Maka kita manusia yang sudah kehilangan citra Allah, yang paling tahu memperbaiki, artinya akan menciptakan manusia baru itu, ya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Karena bumi yang lama Tuhan yang ciptakan, bumi yang baru, langit yang baru Tuhan ciptakan, manusia yang pertama Tuhan yang ciptakan menurut gambarnya, maka manusia yang baru yang menjadi serupa dengan gambar Allah, yang tadi Korintus bilang, kita akan menjadi serupa. Kita akan menjadi serupa, kita akan berubah lagi menjadi serupa dengan Allah. Itu juga Tuhan yang lakukan. Tidak bisa barang ciptaan memperbaiki dirinya sendiri. Amin. Ya, coba buka Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 pasal 24. Efesus pasal 4 ayat 24. Kalau kita lihat perikopnya manusia baru di ayat 17, manusia baru, kita langsung ke ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke? Pertanyaan. Kalau yang diciptakan berarti yang melakukan siapa?
Kita sendiri atau Tuhan? Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Kita buka firman Tuhan Filipi 1 ayat 6. Sekarang sudah ayat motivasi sebelum kita tutup. Filipi 1 ayat 6. Supaya kita tidak pikul kuk yang berat. Kita pikul kuk yang apa? Yang sudah ringan yang Tuhan punya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, in you, di dalam kita, di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada harinya, pada hari Kristus Yesus. Yang akan memperbaiki kita Tuhan. Yang akan melakukan pekerjaan baik di antara kita, di dalam hidup kita adalah Tuhan. Yang akan memulai. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakannya. Yang menciptakan, tahu yang memperbaiki ciptaannya yang rusak. Ya. Pintu kasihan yang terbuka sebelum pintu kasihan tertutup adalah kesempatan untuk kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Usaha-usaha kita untuk memperbaiki diri kita akan menjadi sia-sia. Kebenaran kita akan menjadi kebenaran kain lara. Kebenaran kita adalah kebenaran manusia. Pertobatan kita adalah pertobatan yang palsu. Yang terbaik adalah kita mengizinkan Tuhan yang memperbaiki kita. Ya, baik. Pernah ke bengkel bawa mobil? Pernah ke bengkel bawa mobil ya? Kalau mobil rusak, pernah ya? Kenapa teman-teman bawa mobil ke bengkel? Karena kalau karena saya nggak tahu cara perbaikinya. Karena saya nggak pernah bikin mobil, saya nggak tahu isinya mobil, rangkaian mobil, saya nggak ngerti. Ya, jadi oleh sebab itu saya bawa ke bengkel. Pada sampai di bengkel, ya, saya akan percaya sama mekanik. Betul? Kita akan percaya kepada mekanik, tukang bengkel, karena dia ngerti. Kita tahu dia expert di bidangnya. Sebab itu kita percaya kepada dia. Betul? Sehingga pada saat kita percaya pada dia, demonstrasi kepercayaan kita kepada si tukang bengkel, pada saat Pak nyalain mesin, kita akan nyalain mesin. Oke, matiin dulu Pak. Matiin. Coba buka kapnya. Kita buka. Betul? Ya. Dia bilang, Pak, yang ini rusak, ganti. Kita ganti, teman-teman. Masa Pak, paling kita nanya, iya, ini udah nggak benar Pak, ini nggak bisa diganti. Sering kita bilang, jangan nipu tukang bengkel. Tapi kebanyakan kita ikutin apa yang kata tukang bengkel. Mekanik bilang, betul? Kayaknya ditipu, nih kayaknya masih bagus. Tapi karena kita tidak mengerti memperbaikinya, kita tidak tahu spare part-nya, kita akan percaya kepada apa? Kepada si mekanik. Kita akan nurut, teman-teman. Sama kayak kita ke dokter gigi, karena kita tidak tahu cara memperbaiki gigi kita. Kita akan ke dokter gigi dan kita percaya dia yang bisa perbaiki gigi kita. Dokter itu spesialisnya, dia gigi, ahli gigi. Maka kalau dibilang buka, kita buka. Betul? Kalau dibilang kumur, nurut gitu. Betul? Kalau dibilang Pak, yang ini saya harus ditambal, nurut kita. Ya dok ya, masa dok ya? Masa? Iya Pak. Kalau nggak nanti busuk ini, takut kita, nggak ngerti kita. Kita percaya sama dokter gigi. Kita menurut. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan pada saat Tuhan mau memperbaiki kita. Tugas kita hanya apa, teman-teman? Ambil kesimpulan. Obedient. Menurut saja. Itulah proses praktisnya bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagian kita hanya menurut saja. Kalau kita dikasih tahu jangan mencuri, nurut. Jangan mencuri. Kalau kita dikasih tahu Tuhan, hormati orang tuamu. Nurut saja. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memperbaiki diri kita, kita percayakan kepada si pencipta yang mampu memperbaiki kita menjadi manusia yang baru serupa dengan Tuhan. Pekabaran pintu yang terbuka ini adalah kasih karunia yang diberikan berlimpah-limpah untuk kesempatan kita untuk menurut, untuk dirubah sama Tuhan. Ya. Titus 2, kita buka Titus 2 ayat 1. Titus pasal 2 ayat 11. Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 saya baca.
Karena kasih karunia, Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, semua manusia sudah nyata. Sudah nyata ya, sudah terbukti Yesus sudah tersalib. Sudah berdiri kerajaan kasih karunia. Ayat 12. Iya, kasih karunia ini mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi kasih karunia yang diberikan Tuhan berlimpah-limpah, itu pintu kasihan yang masih terbuka ini untuk kita bukan tetap berbuat dosa. Bukan kesempatan, oh tenang, kita buat salah akan diampuni. Salah akan diampuni, betul. Biar dosamu merah seperti kemisi akan Tuhan putihkan seperti salju. Tapi Tuhan bilang, mari kita berperkara. Yesaya 1:18. Di ayat selanjutnya bilang apa? Kalau kamu menurut, mau berubah. Ya, kasih karunia untuk mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia diberikan untuk menuntun kita dalam pertobatan. Yudas 1 ayat 4 harus kita baca. Ini penting. Yudas 1 ayat 4 atau Yudas ayat 4 karena Yudas hanya satu pasal. Yudas ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Ya. Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Kesempatan pintu kasih yang terbuka ini, pekabaran pengampunan, rahmat pengampunan yang begitu berlimpah ini disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Kenapa? Ya. Mereka adalah orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan harusnya untuk mendidik kita, meninggalkan kefasikan, berubah, meninggalkan kedagingan dosa-dosa kita, disalahgunakan, dipakai, oh nggak apa-apa, karena Tuhan itu baik, kasih karunia berlimpah, kita akan diampuni, tapi kita tidak ada kerjasama dengan Tuhan untuk apa? Untuk bertobat. Ibrani pasal 3, ayat 8. Ibrani pasal 3, ayat yang ke-8. Ibrani pasal 3, ayat 8. Saya melihat di catatan saya hanya ada 2 ayat lagi. Ibrani pasal 3, ayat 8. Mulai ayat 7. Mulai ayat 7 ya, bagus ya, mulai ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini, setiap hari kita mau diubah Tuhan dengan firman-Nya. Antara kita menurut, tadi, seperti kalau kita ke bengkel, dikasih tahu kita menurut, atau kita mengeraskan hati kita. Di ayat yang ke-15, sama. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Oke? Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sama. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berteman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saya mau mengerucut pada satu kesimpulan. Ya. Saya mengerucut pada satu kesimpulan. Ingat nggak waktu kita SD, teman-teman, pernah ada SD atau SMP, pernah ada prakarya kerajinan tangan, bikin peta bumi atau peta pulau pakai bubur koran, bubur kertas. Ingat pernah? Siapa yang kecil pernah ada prakarya seperti itu? Ya, koran ditaruh dalam air, ya, jadi lembek, jadi kayak bubur, dikasih lem. Nanti koran itu dicetak di triplex, kita cetak pot bunga, gambar pot bunga, atau cetak pulau, kita mencetak pakai koran. Karena kertas itu kalau dilembutkan, jadi bubur kertas, itu kalau dikasih lem nanti dia bisa keras jadi seperti patung peta, seperti itu. Dan cara terbaik untuk melakukan prakarya itu adalah membentuk gambar bunga, membentuk gambar vas, membentuk gambar pulau pada saat bahannya itu masih lembut. Kalau dia sudah kering, keras, tidak bisa lagi apa? Diubah. Seperti membuat
pot dari tanah liat. Mumpung masih lembek, dibentuk. Kalau sudah kering, keras, sudah nggak bisa apa? Diubah. 3 kali dalam buku Ibrani dikatakan, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan itu. Hari ini, hari ini, hari ini. Artinya setiap hari ada kesempatan kita untuk menerima firman Tuhan dan menghidupkannya, atau kita mengeraskan hati kita. Hari ini yang kita putuskan menentukan kita besok hari. Esok hari kita memutuskan itu menentukan kita lusanya. Apa yang kita putuskan tiap hari, itu menentukan arah kehidupan kita. Ya, kalau begitu, Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kalau begitu, Tuhan pernah berkata, Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku akan membukakannya, maka aku akan masuk. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa ini adalah kesempatan kita mengizinkan Tuhan memperbaiki kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di masa pintu kasihan yang masih terbuka adalah bekerja sama dengan Tuhan. Mengizinkan Tuhan memporak-randakan kehidupan lama kita, mengganti dengan kehidupan yang baru, bekerja sama dengan menurut apa yang Tuhan sampaikan, dan kita izinkan Tuhan masuk. Pertanyaan, Tuhan dobrak nggak pintu ini? Enggak. Tuhan ketok. Artinya apa? Tuhan minta izin. Artinya ada pilihan, ada hak istimewa kita untuk membuka atau menutup. Kalau gitu teman-teman, pekabaran tentang pintu kasihan yang tertutup, atau pintu kesempatan probation yang tutup, secara simbol, Tuhan menutup. Tapi kenapa Tuhan menutup? Pertanyaan saya. Kenapa Tuhan menutup? Karena kita sudah terlebih dahulu yang menutup. Kita mengeraskan hati. Kita menolak kesempatan untuk bertobat, berubah, kesempatan untuk diubah oleh Tuhan. Kita menolak. Kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran manusiawi kita. Enggak gitu-gitu banget lah. Ya. Kalau Tuhan jadi juru selamat, yes, saya terima. Tapi kalau Tuhan mau atur-atur hidup saya, no Tuhan. Tuhan mau ngatur cara saya berpakaian, aduh, janganlah Tuhan. Tuhan mau ngatur cara makan saya, Tuhan mau ngatur cara ibadah saya, no Tuhan. Kalau Tuhan mau jadi juru selamat saya, menggantikan saya mati, harusnya saya mati, Tuhan yang gantikan, saya terima itu. Tapi gitu Tuhan mau memperbaiki hidup kita, no. Kita tutup pintu buat Tuhan. Kenapa pintu kasihan tertutup? Karena Tuhan tidak bisa lagi. Ingat tadi Kejadian pasal 6 ayat 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di antara manusia. Kenapa? Rohnya ditolak terus, bisikan Roh Kudus ditolak terus. Kitalah yang menutup pintu pada saat Tuhan yang mau masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, kitalah yang menutup pintu. Saya akan tutup. Saya tutup Alkitab saya. Ya. Sebelum Yesus datang, ada satu peristiwa penting yang perlu kita mengerti, yang kita sudah pelajari adalah ada masa pintu kasihan yang tertutup. Ya, yang kita tidak tahu kapan waktunya. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Ada 2 peristiwa, pintu kasihan tertutup dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak ada yang tahu. Tapi saat pintu itu tertutup, dunia dipisahkan. Hanya ada 2 kelompok manusia, yang di dalam dan yang di luar. Di dalam pintu bahtera atau di luar pintu bahtera. Di dalam pintu rumah Lot atau di luar pintu rumah Lot. Sehingga akan ada 2 kelompok manusia yang menjadi serupa dengan Allah atau menjadi serupa dengan setan. Ada 2 kelompok manusia, yang satu mendapat materai Allah, yang satu mendapat materai setan. Ada 2 kelompok manusia yang Tuhan masuk dalam kehidupannya, ada 1 kelompok manusia lagi yang menolak Tuhan masuk. Kalau Tuhan tidak masuk, siapa yang masuk teman-teman? Tidak lain dari setan. Jadi pintu kasihan tertutup adalah peristiwa di mana dunia ini dipisahkan menjadi 2 kelompok manusia. Hanya satu yang kita bisa bawa teman-teman. Ke tempat di mana Yesus berada, kita berada. Nama Tuhan, yaitu karakter sifat Tuhan. Yang lain-lain Tuhan akan ubahkan menjadi serupa dengan Tuhan, ya fisik segala lain, tapi karakter yang paling inti yang Tuhan akan bawa. Kenapa? Tuhan bilang yang mati akan dibangkitkan, artinya kalau sudah mati sudah jadi debu dalam kubur sana. Kalau dibangkitkan, tubuhnya akan kembali sempurna. Tapi yang dibawa untuk masuk dalam tempat di mana Yesus berada, kita berada adalah karakter Tuhan.
sifat Yesus. Ya, kalau teman-teman mau memikirkan tentang keselamatan, saudara dan saya, sekaranglah waktunya. Kalau mau berpikir, kayaknya benar nih, pintu kasihan mau tertutup nih. Kayaknya kita harus belajar tentang kebenaran. Sekaranglah waktunya. Ya, jangan banyak buat alasan dunia kita, jangan menunda-nunda untuk lebih dekat dengan kasih karunia pengharapan Tuhan yang mengubah. Jangan salah gunakan kasih karunia, tadi kita belajar ya. Jangan kehilangan tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan biarkan apapun yang ada di dunia ini mengambil tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita lakukan selama kita berada di masa percobaan ini, probation ini? Harusnya kita beradaptasi untuk tinggal di kota yang baru itu. Kalau kita masih sibuk dengan hal-hal dunia, makan, minum, kawin, mengawinkan, membangun, menjual beli, itu maksudnya itu hal-hal yang rutin, yang duniawi. Ya, Tuhan bilang dalam Kolose 3:2, pikirkan hal yang di atas. Persiapan kita adalah persiapan untuk ke tempat di mana Yesus berada, kita berada. Dan kesempatan itu masih terbuka. Pintu kasihan masih terbuka dan belum tertutup, tapi akan tertutup, kita tidak tahu kapan waktunya. Maka ini adalah kesempatan yang indah bagi kita untuk mengizinkan Tuhan yang menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Kalau usaha kita sendiri tidak akan mampu. Ya, jadi inilah perkabaran sukacita tentang pintu kasih yang tertutup, adalah perkabaran kasih karunia Tuhan yang masih dicurahkan untuk kita semua nikmati dan ambil kesempatan untuk kita berubah, ya, menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Semoga ini boleh menolong kita, dan Tuhan yang menolong kita lebih jauh lagi. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang jelas atau tidak dipahami. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan akan menjelaskan dengan Roh Kudus-Nya melalui hati dan pikiran saudara masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Amin.